Seri kelima buku Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 3. Maya mengerti bahwa kalau dia kalah dalam perlombaan ini, lenyaplah satu-satunya harapan dan kesempatan untuk melarikan, karena Mahendra yang sakti itu sedang bertanding dengan orang gagah yang menolongnya, maka tentu Nila Dewi akan membawanya lari. Untung bagi Maya bahwa Mahendra yang tentu saja memandang rendah padanya dan memastikan bahwa anak ini tidak mungkin terlepas dari tangannya tadi tidak mengikat terlalu kuat, berbeda dengan ikatan pada kedua lengan Nila Dewi. Kini Maya dengan mata terbelalak memandang ke arah Nila Dewi yang masih menghimpun tenaga untuk memulihkan jalan darah berusaha keras untuk melepaskan ikatan kedua kakinya. Akhirnya ia berhasil melepaskan kakinya dari ikatan. Ia meloncat bangun dan dengan kedua tangan masih terikat di belakang ia melarikan diri. Robohlah. Tiba-tiba terdengar suara Nila Dewi nyaring dan bagaikan didorong tenaga mujizat Maya terguling roboh. Ia cepat menengok dan melihat Nila Dewi sudah melompat berdiri. Kiranya wanita ini tadi telah menggunakan sinkang untuk menendangnya dari jarak jauh, akan tetapi penggunaan sinkang ini melenyapkan tenaga yang sudah mulai terkumpul. Ia menjadi lemas kembali dan roboh bersandar batang pohon. Melihat ini, Maya tidak mempedulikan tubuhnya yang babak belur, terus meloncat bangun dan lari lagi sekuatnya dengan kedua tangan masih terikat. Berhenti. Ah, kekasihku, tega engkau meninggalkan aku. Nila Dewi berkata, akan tetapi tanpa menengok Maya terus lari secepatnya. Sementara itu, pertandingan antara Kamliong dan Mahendra masih berjalan seru. Berkali-kali pisau belati dan mangkok tanah menyambar, namun selalu Kamliong dapat mengelak atau menangkis dengan kepretan ujung lengan bajunya. Tiba-tiba Mahendra berseru marah sekali dan menyambitkan mangkok tanah pada Kamliong. Pendekar ini memukul ke arah mangkok dengan jari tangan kiri terbuka. Brak! Mangkok itu pecah berkeping-keping. Mampuslah! Mahendra berseru dan segulung sinar kuning yang lemas menyambar ke arah kepala Kamliong. Pendekar ini terkejut melihat betapa lawannya telah melepaskan kain yang melilit tubuh atasnya dan menggunakan kain kuning itu untuk menyerangnya dengan gerakan seperti seorang nelayan melempar jaring ikan. Cepat ia mengelak, namun kain itu digerakkan secara lihai sehingga kembali telah melayang untuk menjaringnya. Kamliong terkejut. Kiranya lawannya ini benar-benar lihai sekali menggunakan kedua tangannya. Tampak sinar kuning emas berkelebat disusul sinar putih dan dia telah memegang suling emas dan kipasnya. Suling emas. Mahendra terkejut, meloncat ke belakang dan melarikan diri seperti orang ketakutan melihat setan. Kamliong tidak mengejar, sejenak memandang suling di tangannya dan menarik napas panjang penuh kagum. Nama ayahnya, pendekar sakti suling emas, agaknya sedemikian hebatnya sehingga orang hitam aneh tadi pun mengenal senjata itu dan lari ketakutan. Ia cepat meloncat ke tempat di mana anak tadi digantung dan tidak melihat lagi bocah itu, kecuali wanita India yang masih duduk bersandar pohon dan menghimpun kekuatan dalam. Ia merasa lega. Kiranya bocah tadi cukup cerdik dan agaknya berhasil melarikan diri sewaktu penculiknya bertanding melawannya. Dia tidak mengenal dua orang India itu, tidak mempunyai permusuhan dengan mereka. Niatnya hanya menolong anak perempuan itu dan setelah anak perempuan itu berhasil menyelamatkan diri, dia pun tidak mau mengganggu wanita India yang sedang menghimpun tenaga. Kamliong menyimpan kedua senjatanya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya pulang ke kota raja di selatan. Di dalam perjalanan pulang ini, selain berduka atas hancurnya kerajaan Hitan dan tewasnya adik tirinya Raja Talibu, berprihatin menyaksikan perkembangan bangsa Yuchen yang makin kuat juga Kamliong merasa gelisah memikirkan hal yang selama ini selalu menjadi duri dalam daging baginya. Perjalanannya ke utara telah menghasilkan pendengaran-pendengaran yang makin menggelisahkan hatinya, yaitu tentang desas-desus bahwa di antara para pembesar yang membujuk-bujuk kaisar untuk memusuhi Hitan, termasuk pula saudara misannya yang bernama Sumakiat. Sumakiat adalah putra tunggal mendiang bibinya, yaitu Kam Sian Eng, adik tiri ayahnya suling emas. Namun semenjak mudanya, Sumakiat memiliki watak yang jahat dan palsu, baca cerita mutiara hitam, sehingga ia seringkali bentrok, bahkan terasing dari keluarga keturunan suling emas yang terdiri dari para pendekar perkasa yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, mengingat bahwa Sumakiat masih saudara misannya, Kamliong yang berwatak budiman merasa kasihan dan berkat usahanya,
akhirnya Sumakiat dapat diterima oleh Kaisar dan menjabat pangkat Panglima dalam pasukan pertahanan pemerintah. Memang Sumakiat bukan seorang sembarangan, melainkan memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, mewarisi ilmu-ilmu mendiang ibunya yang dahulu tergolong seorang di antara datuk-datuk persilatan yang disegani. Setelah memiliki kedudukan sebagai panglima, Sumakiat yang memang berdarah keturunan keluarga Pangeran Suma, menjadi seorang bangsawan terhormat dan disegani pula, hidup mulia dan bahagia dalam gedungnya di kota raja, selama dia memangku jabatannya. Ia bekerja dengan baik dan hal ini sebagian besar adalah karena Sumakiat merasa takut dan segan terhadap kakak misannya, Menteri Kamliong yang selain memiliki kedudukan lebih tinggi daripadanya, juga memiliki ilmu kepandaian lebih lihai pula. Kini Sumakiat telah menjadi seorang setengah tua dan hidup sebagai seorang bangsawan dalam gedungnya yang indah. Ia telah menikah dengan seorang wanita bangsawan yang cantik dan mempunyai seorang putra. Putranya ini bernama Sumahoat, tampan seperti ibunya, wataknya juga halus dan lemah lembut seperti ibunya. Karena semenjak kecil oleh ibunya ia dijejali pelajaran sastra dan filsafat, diingatkan bahwa dia adalah keluarga dari pendekar besar Suling Emas, maka sifat-sifat pendekar tertanam di jiwa anak ini. Dia digembleng ilmu silat oleh ayahnya sendiri dan karena bakatnya, dia dapat mewarisi ilmu silat tinggi dari ayahnya. Namun ada satu sifat dari nenek moyangnya, yaitu keluarga Suma, yang agaknya menurun dan mengalir dalam darahnya, yaitu dia dikuasai nafsu berahi dan berwatak mata keranjang. Selain putranya sendiri, Sumakiat juga mempunyai seorang murid lain yang sebetulnya adalah pelayan keluarganya, seorang pemuda yang sebaya dengan putranya, bernama Siang Koan Li. Anak ini mukanya buruk seperti muka kuda, pendiam dan rajin. Biarpun bakatnya tidak sebaik Sumahoat dalam ilmu silat dan sastra, namun berkat kerajinannya, dia pun memperoleh kemajuan pesat, terutama sekali dalam ilmu silat karena Siang Koan Li ini diam-diam mempunyai cita-cita tinggi dan selalu mengumpulkan ilmu-ilmu silat tinggi untuk dipelajarinya. Berkat kerajinan dan keuletannya, akhirnya ia pun diberi pekerjaan di kantor menjadi seorang bangsawan kecil, tidak lagi menjadi seorang pelayan. Banyak hal terjadi sebagai akibat perbuatan keluarga Suma ini yang memaksa Menteri Kamliong turun tangan dan membuatnya gelisah, dan beberapa hal di antaranya terjadi beberapa tahun yang lalu ketika Sumahoat dan Siang Koan Li, dua orang murid Suma itu, baru berusia kurang lebih 20 tahun. Pada suatu hari, Sumahoat diantar oleh Siang Koan Li pergi berburu ke hutan. Berburu binatang merupakan sebuah di antara kesukaan pemuda bangsawan ini, di samping kesukaannya mengunjungi tempat-tempat hiburan untuk mendengar wanita-wanita cantik bernyanyi dan menari, kemudian memilih yang tercantik di antara mereka untuk diajak bersenang-senang. Dengan menunggang kudanya yang berbulu putih dan tinggi besar, Sumahoat kelihatan tampan dan gagah perkasa. Pakaiannya serba indah, terbuat daripada sutra halus, rambutnya yang hitam panjang itu dihias dengan hiasan berupa seekor naga emas bertabur batu kemala, gagang pedangnya yang terbuat dari emas menghias punggungnya, wajahnya yang berkulit putih berseri-seri dengan sepasang mata lebar dan lincah pandangnya, bibirnya selalu tersenyum. Banyak wanita akan terguncang hatinya apabila melihat pemuda bangsawan yang tampan ini membalapkan kuda putihnya. Didampingi pemuda Siang Koan Li yang buruk rupa, Sumahoat kelihatan lebih tampan lagi. Para wanita cantik di rumah-rumah hiburan yang semua mengenal baik Suma Kongcu, tuan muda Suma, ini, berkumpul di jendela loteng dan melambai-lambaikan sapu tangan sutra yang harum, melontarkan senyum memikat. Namun Sumahoat hanya membalas senyuman mereka dan tidak berhenti karena memang sekali ini tidak ingin menghibur hati dengan wanita-wanita cantik itu, melainkan hendak pergi berburu binatang buas di hutan. Pula, ia sudah mulai bosan dengan wanita-wanita cantik yang akan menghibur pria manapun juga asal yang beruang itu, bosan dengan cinta yang diobral mereka, cinta kasih yang dijual. Dua orang pemuda itu membalapkan kuda mereka keluar dari kota raja dan memasuki dusun-dusun menuju ke hutan yang besar. Di sebuah dusun mereka mendengar keluh kesah rakyat tentang gangguan seekor harimau besar yang sudah banyak mencuri kambing dan kerbau penduduk, bahkan telah membunuh dua orang anak kecil. Mendengar ini, bangkit semangat Sumahoat untuk membunuh harimau itu. Kita harus dapat menangkapnya dan membunuhnya, kalau belum berhasil aku tidak mau pulang, demikian Sumahoat berkata kepada Siang Koan Li, bekas pelayannya, juga yang menjadi sutenya. Asal saja dia berani keluar dari tempat sembunyinya, Kongcu, jawab Siang Koan Li yang masih menyebut, Kongcu, kepada suhenya itu, mengingat akan kedudukan mereka.
Demikianlah, kedua orang muda itu menjelajah hutan-hutan yang dikabarkan menjadi sarang sang harimau. Telah sepekan lamanya mereka mengintai, menunggu dan mencari, namun hasilnya sia-sia belaka. Harimau besar yang dicari-carinya tidak tampak, Sumahoat menjadi penasaran sekali. Dia sampai lupa akan niatnya semula, yaitu berburu binatang. Banyak sudah selama sepekan ini dia melihat binatang-binatang hutan, namun semua itu dibiarkannya saja lewat tanpa diusik karena kini seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mencari harimau yang telah mengganas di dusun-dusun sekeliling daerah pegunungan itu. Berkali-kali Siang Koanli membujuk Kongcunya untuk pulang saja, akan tetapi dengan alis berkerut, Sumahoat yang berkemauan keras ini malah membentaknya. Sudah kukatakan bahwa sebelum berhasil membunuh harimau laknat itu, aku tidak mau pulang. Jangankan baru sepekan, biar selama hidupku di sini aku tetap harus mencarinya sampai dapat. Siang Koanli yang meninggalkan pekerjaan khawatir kalau-kalau dimarahi majikannya, tetapi ia tidak berani membantah lagi. Siang malam mereka mencari, bahkan kalau malam mereka pun mengintai, baru kalau sudah lelah sekali tidur di bawah pohon saja sambil membuat api unggun. Sumahoat benar-benar mempunyai kemauan yang keras sekali dan pantang mundur sebelum niatnya terpenuhi. Pada pagi hari yang ke-9, dua orang pemuda itu memasuki hutan yang paling ujung, hutan yang tidak berapa besar akan tetapi yang belum mereka datangi, berada di lereng dekat kaki bukit. Mereka berjalan kaki menuntun kuda masing-masing sambil memandang tajam mencari-cari kalau-kalau ada gerakan binatang yang mereka cari-cari. Tiba-tiba mereka mendengar suara lapat-lapat, jerit seorang wanita di kaki bukit. Sumahoat menoleh kepada Siang Koanli. Adakah engkau mendengar suara di sana? Siang Koanli mengangguk. Seperti jerit seorang wanita. Benar. Kita menunggu apa lagi? Jangan-jangan harimau itu menyerang wanita. Cepat sekali Sumahoat sudah melompat ke atas kudanya dan membalap, diikuti oleh Siang Koanli. Setelah menuruni lereng, mereka tiba di jalan umum yang datang dari timur dan dari atas sudah tampak oleh mereka sebuah kereta terguling di pinggir jalan dan beberapa orang laki-laki yang berpakaian pelayan dan pengawal malang melintang di sekitar tempat itu. Jauh dari kereta itu tampak serombongan orang sedang mengangkuti barang-barang dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki tinggi besar yang menunggang kuda dan memangku seorang wanita yang meronta-ronta dan agaknya wanita itulah yang tadi mengeluarkan jeritan. Bukan harimau yang menyerangnya, Kongcu, kata Siang Koanli. Memang bukan, akan tetapi lebih jahat daripada harimau. Mereka perampok keparat yang bosan hidup. Kau basmi anak buahnya, aku akan menolong wanita itu. Dua orang muda itu membedal kuda mereka dan sebentar saja mereka sudah tiba di tempat itu. Siang Koanli sudah meloncat turun dari kuda dan membentak, kalian perampok-perampok hina. Tahan dulu. Para anak buah perampok yang sedang tertawa-tawa mengangkuti beberapa peti berisi barang-barang berharga seperti perhiasan-perhiasan dan sutera gulungan berkayu-kayu, menjadi marah ketika melihat Siang Koanli, seorang pemuda yang masih hijau dan kelihatannya tidak menakutkan itu. Jumlah mereka ada 9 orang, tentu saja mereka tidak takut. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan kelihatan kuat terbukti dari bawaannya, yaitu sebuah peti yang berat sekali, melangkah maju dan melotot kepada Siang Koanli, kemudian membentak. Bocah bermuka buruk. Kau mau apa? Jawab dulu, apakah engkau ini telah melakukan perampokan dan membunuh para pengawal dan pelayan itu? Hahaha. Benar sekali. Tidak hanya pengawal dan pelayan, juga Tuan Besar Nyonya Besar telah menjadi mayat di dalam kereta. Hanya putrinya, cantik dan menggairahkan, menjadi bagian Taiong kami. Kau mau bagian? Jangan main-main. Para pengawal yang kuat itu semua mampus oleh kami. Nih, terima bagianmu. Tiba-tiba si tinggi kurus itu melontarkan peti yang berat ke arah Siang Koanli. Peti yang beratnya lebih dari 100 kati itu melayang ke arah Siang Koanli dan para anggota gerombolan itu tertawa-tawa, yakin bahwa pemuda kerempeng itu tentu akan roboh tertimpa peti dan gepeng tubuhnya. Akan tetapi, suara ketawa mereka terhenti dan mereka melongo ketika melihat Siang Koanli menerima sambaran peti itu hanya dengan telapak tangannya dan si pemuda kurus itu melontar-lontarkan peti itu ke atas seperti seorang anak kecil mempermainkan sebuah bola karet. Kemudian tangan itu mendorong maju, peti melayang ke arah si tinggi kurus dengan kekuatan dahsyat. Perampok tinggi kurus itu terkejut, menggunakan kedua tangan untuk menerima peti, akan tetapi tak tertahan olehnya dan dialah yang roboh terjengkang, kepalanya pecah tertimpa peti yang berat.
Para perampok yang tinggal 8 orang itu menjadi marah sekali. Mereka menurunkan bawaan masing-masing, mencabut senjata lalu menerjang Siang Koan Li seperti serombongan serigala mengamuk. Pemuda kurus ini pun membentak keras dan mencabut sebatang golok melengkung yang amat tajam, memutar golok menghadapi pengeroyokan 8 orang itu tanpa merasa gentar sedikit pun. Ternyata olehnya bahwa para perampok itu bukanlah orang-orang biasa, melainkan penjahat-penjahat kawakan yang pandai ilmu silat dan bertenaga besar. Namun, Siang Koan Li mainkan goloknya dengan hebat dan sebagai murid yang tekun dari Sumakiat yang berilmu tinggi, tentu saja gerakannya selain cepat juga mengandung tenaga sinkang yang kuat. Sementara itu, Suma Hoat membalapkan kudanya melewati para anak buah perampok yang ia serahkan kepada sutenya, terus mengejar kepala perampok yang melarikan wanita itu. Karena kepala rampok itu menjalankan kudanya perlahan sambil tertawa-tawa dan tangannya menggerayangi tubuh wanita rampasannya, sambil mencium dan kelihatan makin gembira karena wanita itu meronta-ronta, sebentar saja kuda Suma Hoat telah menyusulnya. "Berhenti kamu keparat hina," bentak Suma Hoat dan sekali meloncat tubuhnya sudah berdiri menghadang di depan kuda yang ditunggangi kepala perampok tinggi besar itu. Kepala perampok yang tubuhnya seperti raksasa itu membelalakan matanya yang lebar. Kumis dan jenggotnya yang tebal bergerak-gerak, mukanya menjadi merah dan dia menjadi marah sekali. "Hei, siapa engkau bocah yang bosan hidup?" bentaknya sambil melompat turun dan masih memondong wanita yang kini berhenti meronta dan memandang kepada Suma Hoat dengan mata terbelalak seperti seekor kelinci ketakutan, namun dari sinar matanya timbul harapan yang tadinya sudah patah. Ser! Jantung Suma Hoat seperti berhenti berdetik tertikam sinar mata itu. Tak disangkanya dia akan melihat seorang dara yang seperti itu. Cantik jelita, manis dan berwajah seperti bidadari. Mengingat betapa tangan kasar dan kotor kepala perampok itu tadi menggerayangi tubuh si jelita, apalagi mengingat betapa wajah menyeramkan penuh cambang bauk itu tadi mencium muka yang begitu halus, bibir yang begitu merah segar, kemarahannya meluap dan darahnya seperti mendidih. "Binatang rendah," ia memaki sambil menunjuk ke arah muka kepala perampok itu. "Engkau tidak mengenal Suma Kongcu, putra Panglima Sumakiat. Engkau telah merampok, membunuh orang dan menculik gadis terhormat. Sekarang tibalah saatnya engkau mampus di tangan Suma Hoat." "Hehehe. Aku si tangan besi ciu mana kenal segala macam bangsawan tukang korup? Kalau engkau sudah bosan hidup, marilah." Perampok itu melepaskan tubuh dara itu setelah menotok punggungnya membuat dara itu lemas dan rebah miring di atas rumput. "Kau tunggulah sebentar, calon biniku, hehe. Lihat dan nikmati baik-baik betapa kakandamu membunuh tikus bermuka halus ini." Akan tetapi Suma Hoat sudah menerjangnya dengan hebat. Kepala perampok itu menangkis, mengandalkan kekuatan tangannya. Dia dijuluki Tiat Chiang, si tangan besi, karena kedua tangannya amat kuat dan keras seperti besi, hasil latihan ilmu Tiat Chiang Kang yang latihannya menggunakan bubuk besi panas. Akan tetapi begitu ia menangkis, ia terpekik kaget karena lengannya terasa sakit dan ia terhuyung ke belakang. Kudanya kaget, meringkik dan lari. "Kepala perampok laknat, kematianmu sudah di depan mata." Suma Hoat yang marah sekali itu sudah menerjang lagi dengan pukulan-pukulan mautnya. Si kepala perampok adalah seorang ahli silat, akan tetapi dalam hal ilmu silat dia tidak dapat dibandingkan dengan Suma Hoat yang memiliki ilmu silat tinggi. Ilmu silat yang dimiliki kepala perampok ini adalah ilmu silat kasar dan dia selama ini hanya mengandalkan kedua tangannya yang kuat. Namun, bertemu dengan pemuda itu, seolah-olah kedua tangannya bertemu dengan baja yang lebih keras lagi. Setelah 3 kali menangkis dan 3 kali terhuyung dengan lengan terasa nyeri dan panas, kepala perampok itu memekik keras dan mencabut keluar senjatanya berupa sehelai rantai baja yang ujungnya dipasangi bola baja berduri. Cepat ia mengayun senjatanya menerjang lawan. Wuwut-wut-wut. Angin menyambar keras ketika bola berduri itu menyambar dan rantainya terputar-putar. Namun dengan mudah Suma Hoat mengelak dan pemuda ini enggan mencabut pedangnya setelah menyaksikan gerakan lawan yang hanya memiliki ilmu silat kasar itu. Dia menghadapi lawan yang bersenjata rantai dengan kedua tangan kosong, mengelak ke kanan-kiri dengan lincahnya menanti kesempatan baik. Dara cantik yang tertotok dan rebah miring, dapat menyaksikan pertandingan itu dan dari mulutnya yang kecil terdengar jerit-jerit tertahan kalau melihat senjata yang dahsyat itu menyambar, mengancam wajah yang halus tampan si pemuda penolongnya. Biarpun Dara itu tidak pandai ilmu silat,
Akan tetapi dia merasa heran mengapa pemuda tampan itu tidak mau mencabut pedangnya yang tergantung di punggung. "Inkong, Tuan Penolong, pergunakan pedangmu." Akhirnya ia tidak dapat menahan kekhawatiran hatinya lagi melihat betapa nyaris kepala pemuda itu dihantam bola berduri, begitu dekat bola itu menyambar lewat di atas telinga kiri Sumahoat. Aneh sekali, Dara itu sudah lupa akan bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Sebaliknya khawatir kalau pemuda itu kena pukul dan pecah kepalanya. Mendengar suara itu, Sumahoat tersenyum gembira. "Aku harus memperlihatkan kelihayanku," pikirnya gembira seperti lazimnya seorang pemuda ingin berlagak memamerkan kepandaiannya di depan seorang Dara yang menarik hatinya. Cepat ia merubah gerakannya, sekarang tubuhnya berkelebat cepat sekali sehingga si kepala rampok berkali-kali berteriak kaget karena tubuh lawan seperti lenyap. Tiba-tiba Sumahoat mendapat kesempatan baik. Ketika bola berduri menyambar ia menggunakan tangannya dari samping menangkap bola itu dan sekuat tenaga ia melontarkan bola ke arah muka penyerangnya. Prak! Aduh! Tubuh kepala perampok itu terjengkang dan roboh telentang dengan muka berubah menjadi onggokan daging yang remuk dan nyawanya melayang tak lama kemudian. Dara jelita itu memejamkan mata penuh kengerian, kemudian ia menangis terisak-isak. Sumahoat cepat berlutut dan sekali totok ia membebaskan tubuh Dara itu dari pengaruh totokan si kepala rampok. "Tenanglah, Nona. Bahaya telah lewat. Si keparat laknat tewas." Dara itu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahoat. "Inkong telah menyelamatkan nyawa saya, akan tetapi... Huhuhu. Ayah bundaku telah terbunuh. Di dalam kereta." Sumahoat terkejut dan marah sekali. "Mari kita lihat, temanku sedang membasmi kawanan perampok, perlu bantuanku." Ia lalu menyambar pinggang Dara itu, dibawa meloncat ke atas punggung kudanya yang tidak lari karena kuda itu sudah terlatih baik, kemudian membalapkan kudanya ke arah pertempuran yang masih berlangsung dekat kereta. Ternyata bahwa Siangko Anli dengan mudah telah merobohkan 3 orang pengeroyok dengan goloknya dan kini yang 5 orang masih mengeroyoknya mati-matian. Melihat ini Sumahoat sambil memeluk pinggang Dara itu dengan lengan kiri, mencabut pedang dengan tangan kanan, kudanya menyerbu, pedangnya berkelebat dan terdengarlah pekik-pekik kesakitan dan 4 orang perampok roboh dan tewas. Siangko Anli berhasil merobohkan perampok terakhir dan Sumahoat setelah menyimpan pedangnya lalu menurunkan tubuh Dara itu. Sambil terisak-isak Dara itu berlari ke arah kereta yang rebah miring, membuka pintunya dan menjerit-jerit memanggil ayah bundanya. Sumahoat meloncat dekat kereta. Cepat ia mengeluarkan tubuh seorang setengah tua yang terluka dadanya. Orang itu masih hidup dan cepat pemuda ini mengeluarkan obat luka yang merah warnanya, mengobati luka itu dan membalutnya. Ayah Dara itu masih hidup biarpun terluka parah, akan tetapi ibunya telah tewas karena tusukan pedang yang menembus jantungnya. "Terima kasih, Kongcu. Saya Ciokun mengaturkan terima kasih kepadamu. Paman hendak pergi kemanakah?" Sumahoat bertanya, hatinya seperti ditusuk-tusuk karena kasihan melihat Dara itu menjerit-jerit memeluki mayat ibunya. Dengan suara tersendat-sendat laki-laki itu bercerita. Dia tinggal di Dusun Kuibunan, tak jauh dari kota raja. Mereka, suami istri itu, hendak mengantarkan anak Dara mereka yang bernama Ciok Kim Hua, yang hendak dijodohkan dengan putra bangsawan Tio di kota raja. Karena itulah maka mereka berkereta membawa barang-barang berharga, dikawal oleh pasukan bangsawan Tio yang menjemput mereka dan yang terbunuh semua oleh para perampok. "Siangko Anli, kau cepat antarkan Paman Ciok dan barang-barang serta jenazah ini ke kota raja." "Biar aku yang mengawal Ciok Siocia," kata Sumahoat. Siangko Anli mengangguk, maklum bahwa keadaan orang yang terluka perlu perawatan dengan cepat dan bahwa kalau si Nona ikut dalam kereta, tentu Nona itu akan berduka sekali menyaksikan jenazah ibunya. Maka ia lalu mengumpulkan barang-barang yang berceceran, dimasukkan barang-barang itu ke dalam kereta, kemudian ia mengikat kudanya di depan 2 ekor kuda penarik kereta dan membalapkan kereta ke kota raja. "Mari, Nona. Kau akan kukawal ke kota raja dan jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku." Ucapan ini membuat wajah si Dara jelita menjadi merah. Akan tetapi kedukaannya terlalu besar sehingga mengurangi rasa kegembiraan aneh yang menyelinap di rongga dadanya ketika ia duduk atas panggung kuda, di depan pemuda tampan yang telah menolongnya itu. Selama hidupnya, baru pertama kali itu Sumahoat mengalami hal yang aneh dalam hatinya. Jantungnya berdebar luar biasa sekali, rasa girang yang amat besar menyelimuti hatinya,
dan di balik rasa girang ini terselip rasa sakit di hatinya, karena darah ini hendak dikawinkan dengan orang lain. Kekecewaan yang amat keras dan aneh. Mengapa dia menjadi begini? Tak dapat disangkal bahwa dia selalu tertarik oleh wajah cantik jelita, akan tetapi selamanya dia tidak pernah menginginkan wanita yang menjadi milik orang lain. Sumahoat, kau ini mengapakah? Berulang-ulang ia bertanya kepada dirinya sendiri, tak terasa lagi menjalankan kudanya perlahan karena dia tidak ingin cepat tiba di kota raja, tidak ingin dirampas kenikmatan dan kebahagiaan hatinya duduk berdua di atas kuda bersama dara yang bernama Chio Kim Hua ini. Kereta yang dibalapkan Siang Koan Li sudah jauh sekali dan sudah tidak tampak, juga tidak terdengar derap kaki, kuda dan roda kereta. Sumahoat tak dapat menahan getaran hatinya dan ia bertanya halus. Nona. Ia meragu dan tidak melanjutkan kata-katanya. Dara itu menanti sebentar, karena lama pemuda itu tidak melanjutkan, dia menoleh dan berkata. Ada apakah, Inkong? Sumahoat memejamkan mata karena tidak kuat menyaksikan wajah yang begitu dekat dengannya, mencium bau harum yang keluar dari rambut dan muka Dara itu. Kenapa, Inkong? Tanya Kim Hua yang terheran-heran melihat pemuda itu memejamkan mata. Jadi, Nona akan menikah dengan pemuda keluarga Tio. Wajah itu tiba-tiba menjadi merah sekali dan cepat dipalingkan tidak berani menentang pandang mata Sumahoat. Sampai lama Nona itu tidak menjawab dan Sumahoat merasa betapa tubuh di depannya itu gemetar. Akhirnya terdengar Nona itu menjawab lirih. Bu. Bukan pemuda, melainkan seorang duda tua, adik dari Tio Taijin. Sumahoat mengangkat alisnya dan membelalakan matanya. Seorang duda tua? Dara itu mengangguk dan menarik napas panjang. Kenapa engkau mau, Nona? Kim Hua mengangkat muka memandang. Bagaimana saya dapat menolak kehendak orang tua, Inkong? Yang melamar adalah Tio Taijin untuk adiknya yang sudah mempunyai belasan orang anak, dan yang telah mempunyai banyak selir pula. Bagaimana saya dapat menolak? Kalimat terakhir itu mengandung isak dan Kim Hua menundukkan muka, kelihatan berduka sekali. Ah, kasihan engkau, Nona. Seorang darah semuda Nona, cantik jelita, dipaksa menikah dengan seorang bandot tua. Sumahoat merasa penasaran sekali dan mendengar ucapan Sumahoat, Kim Hua terisak-isak menangis sesenggukan. Sumahoat merasa makin kasihan. Dengan gerakan halus ia menyentuh pundak yang bergoyang-goyang itu dan berkata, Jangan menangis, Nona, dan jangan berputus asa. Seperti telah kukatakan tadi, aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Kalau engkau tidak suka menikah dengan duda tua keluarga Tio itu, kau tolak saja dan aku yang akan melindungimu. Ucapan penuh semangat ini membuat Kim Hua menjadi terharu dan berterima kasih sekali sehingga tangisnya makin mengguguk. Ketika Sumahoat menghiburnya dengan mengelus rambut kepalanya yang hitam panjang dan halus, Kim Hua terseduh dan merebahkan kepalanya di atas dada Sumahoat. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, tanpa kata-kata namun keduanya yakin apa yang terjadi dengan perasaan hati masing-masing. Kuda yang mereka tunggangi berjalan perlahan seenaknya, agaknya tidak mau mengganggu majikannya yang sedang dilanda asmara. Jari-jari tangan Sumahoat yang mengelus-elus rambut itu seolah-olah mengeluarkan getaran yang membuat Kim Hua memejamkan mata dengan sepasang pipinya, yang menjadi kemerahan. Tiba-tiba kuda putih yang tadinya melangkah, perlahan dan tenang, menghentikan langkahnya hidungnya kembang kempis, kemudian mengeluarkan suara meringkik keras dan keempat kakinya menggaruk-garuk tanah. Pema, kuda putih, ada apakah? Sumahoat yang sedang diterbangkan ke angkasa kemesraan itu terkejut, melepaskan belayan tangannya pada rambut Kim Hua dan cepat menyambar kendali untuk menguasai kudanya. Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan hutan itu, gerengan seekor harimau yang berada di dalam gerumbulan dan yang kini keluar sambil memandang ke arah kuda. Celaka, Inkong. Kim Hua menjerit penuh kengerian dan kedua lengannya otomatis merangkul pinggang pemuda itu, tubuhnya gemetar. Tenanglah, Nona. Aku memang sedang mencari-cari harimau itu. Mari kita turun dan kau tunggu saja di sini sampai aku selesai membunuh pengganggu dusun-dusun ini. Tanpa menanti jawaban, Sumahoat sudah memondong tubuh Kim Hua turun dari atas punggung kuda putih yang juga berdiri menggigil ketakutan. Ia menurunkan Kim Hua yang berdiri dengan muka pucat di dekat kuda, matanya terbelalak memandang ke arah harimau yang besarnya luar biasa dan kepada penolongnya yang kini melangkah maju menghampiri harimau dengan senyum tenang di wajahnya yang tampan.
Sumahoat memandang harimau yang dihampirinya itu penuh kagum. Pantas saja penduduk dusun tidak berdaya menghadapi pengganggu ini. Kiranya seekor harimau yang luar biasa besarnya, sebesar anak lembu, dengan matanya yang liar tajam dan sikapnya yang angkuh dan memandang rendah seperti sikap seorang raja besar. "Inkong, pedangmu. Gunakan pedangmu." Terdengar suara Kim Hua gemetar penuh kekhawatiran. Dara ini melihat betapa penolongnya itu sudah dekat sekali dengan harimau akan tetapi masih saja bertangan kosong. Hanya orang gila saja yang melawan harimau sebesar itu dengan tangan kosong, pikirnya, maka karena kekhawatirannya, ia memaksa diri memperingatkan. Mendengar ini Sumahoat menoleh dan tersenyum. "Kim Hua Moi, jangan khawatir. Dia ini bagiku hanyalah seekor kucing. Awas." "Ah, Inkong." Kim Hua menjerit. Akan tetapi tanpa diperingatkan juga, telinga Sumahoat yang terlatih sudah mendengar gerakan harimau itu dan dengan mudah saja ia menggerakkan tubuh ke kiri mengelak, dari tubrukan dahsyat itu. Akan tetapi harimau itu benar-benar berbeda dengan harimau-harimau biasa yang pernah ditangkap dan dibunuh Sumahoat dengan tangan kosong. Begitu tubrukannya luput dan kakinya menyentuh tanah, tubuh harimau itu sudah membalik dengan cepat sekali. Kedua kaki depan mencakar dari kanan kiri dan kaki belakangnya menggenjot tanah sehingga tubuhnya kembali sudah menerkam ke arah Sumahoat. "Inkong." Suara jerit Kim Hua mengandung isak. Sumahoat terkejut dan kagum menyaksikan ketangkasan dan kecepatan harimau yang amat besar itu. Timbul rasa sayangnya dan ia hendak mengambil kulit binatang besar ini tanpa cacat. Ketika tubuh yang menubruknya itu melayang ke arahnya, ia cepat menyusup ke bawah perut harimau sehingga kembali tubrukan itu luput dan sebelum harimau dapat membalik, Sumahoat telah menangkap ekornya yang panjang, mengerahkan tenaga dan tubuh harimau itu terangkat dan diputar-putar di atas kepalanya. Harimau meronta-ronta dan menggereng-gereng berusaha mencakar atau menggigit tangan kuat yang memegangi ekornya. Penglihatan itu mengerikan dan menegangkan sekali. "Inkong," kembali Kim Hua menjerit dan menutupi muka dengan kedua tangan, tidak tahan melihat perkelahian itu karena ia tidak mau melihat tubuh penolongnya dicakar atau digigit sampai pecah-pecah kulitnya dan berlumuran darahnya. Hal itu tentu akan terjadi karena penolongnya itu terlampau berani, tidak mau menggunakan pedang membunuh binatang yang demikian besar dan kuatnya. Sumahoat melepaskan ekor yang dipegangnya. Tubuh harimau terlempar ke atas dan terbanting jatuh ke atas tanah. Biasanya, harimau yang terbanting seperti ini tentu akan pingsan dan menjadi lemah, maka Sumahoat tersenyum-senyum menghampiri Kim Hua dan berkata, "Jangan khawatir, dia." "Inkong." Kim Hua menjerit dan mukanya menjadi pucat sekali karena harimau yang terbanting itu tiba-tiba sudah meloncat dan menerkam ke punggung Sumahoat. Saat itu, perhatian Sumahoat sedang tertuju kepada Kim Hua, maka gerakannya mengelak agak terlambat dan kaki depan kiri harimau itu masih menampar pundaknya sehingga tubuhnya terpelanting. Harimau menggereng marah dan menubruk tubuh lawan yang sudah jatuh itu. "Inkong." Jeritan Kim Hua sekali ini lemah sekali dan ia sudah terkulai, lemas dan roboh pingsan di atas tanah. Sumahoat dapat melihat keadaan Dara yang membuatnya tergila-gila itu, maka timbul kemarahannya. Ketika harimau menerkamnya ia menyambut dengan sebuah tendangan yang mengenai perut harimau sehingga binatang itu terpental ke samping, kemudian sebelum harimau itu sempat menyerangnya kembali, Sumahoat sudah melompat ke atas punggungnya. Harimau marah, meloncat-loncat, bergulingan, akan tetapi Sumahoat tetap di atas punggungnya, kemudian jari tangannya bergerak ke depan. Cerap! Harimau mengeluarkan suara gerengan dahsyat dan darah bercucuran dari kedua matanya yang sudah berlubang. Sumahoat melompat turun ketika harimau yang menjadi buta matanya itu menerjang ke depan secara ngawur. Binatang itu menjadi seperti gila saking nyeri dan bingungnya, mukanya dicakarinya sendiri, menggereng-gereng, kemudian meloncat ke depan sekuat tenaga. Des! Kepala harimau itu menubruk batu besar, pecah seketika dan tubuhnya berkelojotan dalam sekarat. Sumahoat tidak mempedulikan lagi bangkai harimau itu dan cepat ia lari menghampiri tubuh Kim Hua yang menggeletak pingsan di atas tanah. "Kim Hua!" Ia memanggil dan mengguncang-guncang pundak Dara itu, namun Kim Hua tidak menjawab dan tubuhnya lemas. Ketika Sumahoat meraba dahinya, ternyata dahi itu panas. Tahulah dia bahwa kegelisahan dan ketakutan membuat Dara itu pingsan dan ada bahaya dia akan terserang demam. Cepat ia pergi meninggalkan gadis yang pingsan itu untuk mencari air karena dalam keadaan seperti itu, air dingin amat penting untuk membasmi kepala dan dahinya.
Ia harus pergi agak jauh juga untuk mencari air di sebuah anak sungai. Selagi ia bingung karena tidak membawa tempat air, kemudian melepas jubahnya dan mencelupkan jubah ke dalam air dingin, tiba-tiba terdengar kudanya meringkik keras disusul jerit Kim Hua. "Huamoy!" Suma Hoat berteriak, menyelipkan jubah basah di punggungnya lalu ia melompat dan berlari cepat ke tempat gadis itu ditinggalkan. Betapa kagetnya ketika ia melihat kuda putihnya sudah lari dan Kim Hua sudah berdiri dan terbelalak ketakutan memandang ke arah seekor harimau besar yang berdiri dekat sekali di depan darah itu. Suma Hoat kaget dan heran, ketika mengerling ke arah bangkai harimau yang masih berada di tempat tadi, tahulah dia bahwa harimau besar kedua ini adalah harimau betina. Kiranya ada 2 ekor harimau, sepasang binatang buas yang amat besar yang telah mengganggu dusun. Tiba-tiba gadis itu menjerit dan hendak lari, akan tetapi harimau menerkam ke depan dan darah itu roboh telentang. "Huamoy!" Dengan beberapa kali loncatan saja Suma Hoat sudah tiba di situ, disambarnya ekor harimau dan direnggutnya binatang itu terlepas dari tubuh Kim Hua. Breet! Baju Kim Hua terbawa oleh cakar harimau dan tampak sedikit darah di dada yang putih mulus itu. Suma Hoat yang merasa khawatir dan marah sekali, mencabut pedang dan tampak sinar berkelebat disusul muncratnya darah dari leher harimau yang hampir putus terbabat pedang. "Kim Hua!" Suma Hoat cepat berlutut di dekat Kim Hua. Darah itu merintih dan membuka matanya. Ketika melihat bahwa yang mencuci luka kecil di dadanya dengan jubah basah adalah pemuda penolongnya, ia mengeluarkan jerit tertahan dan menangis. "Diamlah, Moi Moi, diamlah manis. Syukur bahwa engkau hanya terluka kecil saja, tergores cakar harimau laknat." Suma Hoat telah menaruh obat bubuk ke atas luka kecil itu. Darah telah berhenti dan kini, seperti tak disadarinya, jari tangannya mengelus kulit di seputar luka. Matanya tak pernah berkedip memandang wajah itu, dada yang terbuka itu, leher itu dan ia terpesona. Kim Hua tadinya memejamkan matanya, kemudian kesadarannya kembali dan mulailah dia merasa betapa dadanya tak tertutup lagi, betapa tangan yang hangat menggetar-getar itu mengelus-elus dan membelainya. Ia membuka matanya perlahan melihat wajah yang tampan, mata yang penuh kemesraan itu memandangnya, dada yang bidang itu pun tak berbaju karena bajunya tadi dipakai mencuci lukanya. Perasaan aneh dan mesra memenuhi rongga dada Kim Hua. Seperti disentakan ia menangkap tangan yang mengelus dadanya, membawanya ke depan hidung dan mulut, menciumi tangan pemuda yang telah 2 kali menyelamatkan nyawanya. "Moi Moi!" Suma Hoat tak dapat menahan getaran hatinya dan ia menjatuhkan mukanya ke atas dada itu. "Koko!" Kim Hua terisak, memeluk kepala itu, lalu perlahan menarik kepala itu sehingga dekat, dengan sinar mata yang mengeluarkan seluruh perasaan hati mereka, dengan napas terengah yang saling meniup muka mereka. Kemudian 2 muka yang sama eloknya itu saling mendekat, 2 pasang lengan saling rangkul, saling mendekap. "Moi Moi! Koko!" Mereka terisak, berciuman seperti tak sadar lagi. Akhirnya Suma Hoat tersentak kaget. Belum pernah ia merasai seperti ini. Dia sudah biasa bermain cinta dengan wanita cantik, akan tetapi mereka itu wanita-wanita yang menjual cinta. Dan dia hanya menurutkan dorongan nafsu belaka. Sekarang jauh sekali bedanya. Di samping nafsu yang bergolak dan menindih membakar seluruh urat syaraf di tubuhnya, terdapat perasaan lain. Dia tidak ingin menyusahkan Kim Hua, dia tidak ingin mengganggu darah ini, dia menaruh kasihan dan kesayangan yang luar biasa. Dia rela mati untuk kebahagiaan darah ini. Sungguh bedanya seperti bumi dengan langit dibandingkan dengan wanita-wanita yang biasa dicintanya. Belayan jari tangan wanita ini pada pipinya, tengkuknya, dadanya, balasan ciumannya begitu lembut dan mesra dan ia merasakan cinta kasih yang murni di balik kemesraan ini, membuat ia terharu sekali dan ketika ia mengangkat muka memandang wajah yang cantik itu, kedua mata Suma Hoat menjadi basah. Juga ia melihat Kim Hua menitikkan air mata yang berlinangan seperti butiran-butiran mutiara, namun mulut yang merah dan panas itu tersenyum, malu-malu dan mesra. 2 pasang mata berpandangan, bertanya-tanya dan saling menjawab. Namun, Suma Hoat masih tidak berani meyakinkan hatinya, maka ia berbisik lirih dekat telinga Kim Hua. "Moi Moi! Bolehkah? Benarkah ini? Ah, betapa ingin hatiku untuk memilikimu, menjadikan engkau milikku, lahir batin, hati dan tubuhmu. Akan tetapi, engkau seorang gadis terhormat. Bahkan calon istri orang lain. Ah, Moi Moi, katakanlah,
betapa besar pun cintaku, betapa besar pun hasrat hatiku memilikimu sehingga kalau tidak terpenuhi aku akan mati merana, namun aku rela mati daripada memaksamu, daripada menyusahkanmu. Moi moi, jawablah, bolehkah aku? Suara Sumahoat mengandung isak, bercampur rintihan hatinya dan 2 titik air mata membasahi pipinya. Kim Hua tersenyum, senyum penuh pengertian yang hanya dimiliki seorang wanita yang mencinta, senyum yang hanya dimiliki seorang ibu terhadap anaknya, walaupun air matanya sendiri menetes-netes, kemudian darah itu mengangkat kedua tangannya, mengusap 2 titik air mata dari pipi Sumahoat, kemudian kedua lengan itu merangkul leher, mulutnya berbisik lirih sekali. Sumakoko, Aku rela menyerahkan jiwa ragaku kepadamu. Biarlah aku menikmati kebahagiaan sehari ini bersama orang yang kucinta sepenuh hatiku. Sebelum aku memasuki neraka bersama laki-laki pilihan orang tuaku. Koko, cintailah aku. Aku menyerah, serela-relanya demi Tuhan. Moi moi. Sumahoat memeluk dan mendekap, kemesraan hatinya meluap. Koko. Kim Hua terengah menjerit dan merintih, rintih kebahagiaan yang selama hidupnya takkan terlupa oleh Sumahoat. Dengan penuh kemesraan, dengan nafsu yang terkendalikan oleh cinta murni, dengan pandang mata penuh kagum dan hormat, dengan landasan hati ingin saling membahagiakan orang yang dicintanya, 2 orang muda itu berkangen asmara, berenang di lautan cinta yang memabokkan, dibuai dan dipermainkan gelombang-gelombang getaran hati dan perasaan. Sehari semalam mereka lupa diri, yang teringat hanyalah orang yang dicintanya, yang tak pernah terpisah sekejap mata pun, saling mencurahkan perasaan kasih sayang semesra mungkin, dan dalam keadaan seperti itu, bagi mereka berdua yang ada hanyalah cinta kasih di antara mereka. Kalau sudah saling mencinta, kalau dunia ini terasa kosong dan yang ada hanya mereka berdua, kalau bagi mereka tidak ada urusan lain di dunia ini kecuali peluapan asmara, apalagikah yang dapat mereka ingat? Sungguh patut dikasihani kedua orang muda ini. Semenjak kecil, Sumahoat melihat betapa ayahnya mengumpulkan wanita-wanita cantik, betapa ayahnya selalu mengejar kesenangan dengan selir-selirnya yang muda-muda dan cantik-cantik, seringkali bahkan dia tanpa sengaja menyaksikan ayahnya bermesra-mesraan dengan beberapa orang selir di dalam taman atau di dalam kamar. Sifat ayahnya yang gila bercinta dengan selir-selir muda ini tanpa disadari membentuk watak di dalam jiwanya, watak seorang pria yang haus akan cinta. Sebagai putra bangsawan yang tampan dan kaya, banyaklah wanita yang menggodanya dan semenjak berusia 16 tahun, Sumahoat sudah mencari-cari dan mengejar-ngejar cinta. Namun, apa yang didapatnya di dalam tubuh dan hati wanita-wanita cantik yang penuh gairah menyusup ke dalam pelukannya? Cinta palsu belaka? Cinta harta dan cinta nafsu. Wanita-wanita itu sudah tidak mengenal cinta murni lagi, cinta yang membuat seseorang tak ingin lagi berpisah, ingin hidup bersama selamanya, menempuh hidup berdua, suka sama dinikmati, duka sama diderita. Kini, bertemu dengan Kim Hua, dia menemukan cinta kasih yang murni, maka tidaklah mengherankan apabila dia terpesona dan lupa diri, lupa segala. Yang teringat hanyalah bahwa darah yang menyerahkan jiwa raga demikian ikhlas dan mesra adalah wanita yang harus disayangnya, dihormatinya, dibelanya sampai mati. Adapun Kim Hua adalah seorang darah yang selama hidupnya belum pernah mengenal cinta, belum pernah berdekatan dengan pria kecuali dengan ayahnya. Namun, sebagai seorang darah terpelajar, dia maklum apa artinya dijodohkan dengan seorang duda tua yang kaya raya. Dia seolah-olah dijual seperti seekor kucing atau anjing saja, sebuah benda yang mahal. Dia maklum bahwa dia akan berkorban perasaan selama hidupnya, hal yang membuat ia berduka dan putus asa. Kalau tidak kepada ayah bundanya, ingin dia membunuh diri saja daripada setiap saat menderita batin, harus menurut dan tunduk dirinya dijadikan benda permainan seorang pria yang sama sekali tidak dicintanya. Kini, bertemu dengan Sumahoat yang menolong keselamatan nyawanya, yang begitu jumpa telah merebut hatinya, telah menimbulkan cinta kasihnya, kemudian terdorong oleh keadaan yang membangkitkan dorongan dan rangsangan nafsu berahi, menggolakkan darah muda, tidaklah mengherankan apabila ia menyerahkan diri bulat-bulat. Penuh kerelaan dan kemesraan yang timbul dari keputusasaan akan dikawinkan laki-laki tua yang tak dicintanya. Memang patut dikasihani mereka ini. Di dalam amukan badai asmara yang memiliki kekuatan tak tertandingi di seluruh alam ini, keduanya lupa sama sekali bahwa kehidupan manusia sudah tidak bebas lagi sehingga mengakibatkan cinta kasih pun tidak bebas lagi. Manusia telah menciptakan hukum-hukum sehingga kehidupan manusia seolah-olah terselimuti oleh segala macam hukum.
Belenggu besar mengikat kaki tangan kehidupan manusia berbentuk kebudayaan, kesusilaan dan lain-lain. Siapa melanggarnya tentu akan terbentur dengan hukum ini dan akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Manusia tidak dapat bergerak bebas menurutkan perasaan hatinya, harus lebih dulu melihat ke depan, apakah pelaksanaan perasaan hatinya itu tidak akan bersilang dan melanggar hukum. Demikian pula dengan cinta. Perjalanan cinta penuh liku-liku, penuh rintangan yang berupa hukum, kesusilaan, kebudayaan, agama dan tradisi. Manusia di zaman sekarang tidak bisa hidup menurutkan cinta dan pelaksanaannya tanpa mempedulikan semua itu. Akan terbentur dan gagal. Dalam segala hal, juga dalam cinta, manusia harus mempergunakan perhitungan, bukan memperhitungkan untung rugi, melainkan memperhitungkan baik buruknya, terutama menjenguk masa depan. Karena itu, sekali lagi, patut dikasihani Sumahoat dan Kim Hua yang membukakan pikiran dan hati, terjun dan bersenang berdua ke dalam lautan cinta asmara yang memabukkan sehingga sehari semalam kedua manusia ini tidak pernah meninggalkan tanah bertilam rumput itu di mana tiada puas-puasnya mereka saling mencurahkan perasaan cinta mereka. Baru keesokan harinya mereka berdua menunggang kuda putih, melanjutkan perjalanan ke kota raja. Kuda dijalankan perlahan, dibiarkan berjalan sendiri tanpa kendali. Kim Hua duduk dipangku oleh Sumahoat. Mereka masih mabuk dan nanar, masih setengah terbius oleh kemesraan. Kim Hua menyembunyikan mukanya di dada kekasihnya dan Sumahoat melingkarkan lengan kirinya di leher si jelita, tangan kanan membelai-belai rambut, mengusap leher dan pipi. Koko, terdengar Kim Hua berkata lirih, suaranya mengandung kemanjaan yang amat manis terdengar oleh telinga mereka. Jawaban ini mengandung kemanjaan penuh dengan perasaan ingin menyayang dan disayang. Memang cinta kasih murni menimbulkan hasrat yang tak kunjung padam, hasrat ingin memiliki dan dimiliki, ingin menyayang dan disayang, ingin memberikan seluruh hati dan tubuh di samping ingin meminta seluruhnya. Menimbulkan hasrat ingin bersatu, ingin menjadi satu badan dan hati, satu nasib, satu kehidupan, satu perasaan. Sumakoko, aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku. Sumahoat mencium mulut yang mengucapkan kata-kata mesra itu, lalu tersenyum. Aku pun cinta padamu, Huamoy. Entah sudah berapa ratus kali ucapan ini keluar dari mulutmu yang manis, namun tak pernah aku merasa bosan, bahkan setiap kali kau berkata demikian, makin besarlah kebahagiaan hatiku. Hening sejenak, keduanya menikmati kehangatan pelukan. Koko, aku takut. Dalam kata-kata itu terkandung kegelisahan besar dan tubuhnya agak menggigil. Jangan takut, Moy, ada aku di sampingmu, takut apakah? Sumahoat memperkuat pelukannya. Kalau sudah sampai di kota raja, aku tentu akan dikawinkan. Tidak. Sudah kukatakan bahwa aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Aku akan minta bantuan ayahku yang berpengaruh untuk meminangmu dan untuk menundukkan keluarga Tio. Jangan khawatir, engkau tentu akan menjadi istriku, sayang, istriku tercinta. Kim Hua merangkul dan kini dialah yang mencium bibir pemuda itu. Koko, aku telah menjadi istrimu dan akan menjadi istrimu selamanya, apapun yang terjadi, di dunia maupun di akhirat. Lebih baik aku mati daripada pria lain menjamah tubuhku yang telah menjadi milikmu. Hati Sumahoat menjadi gembira sekali dan ia ingin cepat-cepat sampai ke kota raja agar urusannya ini dapat segera diselesaikan, agar dia dapat segera menjadi suami istri dengan Kim Hua dan takkan terpisah lagi selamanya. Maka dibalapkanlah kudanya, menuju ke kota raja. Ketika akhirnya Sumahoat menurunkan Kim Hua di depan gedung keluarga Tio dan disambut oleh bangsawan itu dan Ciok Hun yang sudah agak sembuh, hati mereka ini merasa tidak senang. Akan tetapi, keluarga Tio tentu saja tidak berani menegur putra Sumaciangkun sedangkan Ciok Hun yang telah ditolong, juga tidak berani berkata apa-apa sungguh pun hati ayah ini tidak enak karena putrinya menyusul demikian terlambat. Apa saja yang terjadi selama sehari semalam itu dengan putrinya? Setelah menyerahkan Kim Hua, Sumahoat lalu membedalkan kudanya pulang ke rumah orang tuanya. Tak izin, mohon paduka sudi menolong hamba. Bangsawan Tio setengah menangis ketika menghadap Menteri Kam Leong. Kemudian melaporkan tentang peristiwa yang menimpa keluarganya dan yang mengancam pencemaran nama keluarganya. Adiknya yang sudah duda akan menikah dengan putri keluarga Ciok, akan tetapi ketika keluarga itu berangkat ke kota raja, di tengah jalan diganggu perampok dan ditolong oleh Sumakongcu.
Sekarang tiba-tiba Suma Chiangkun mengajukan pinangan kepada Ciok Hun, meminang putrinya untuk Suma Kongcu. Padahal, Dara itu telah menjadi calon istri adik hamba, tak izin. Kalau sampai dibatalkan, bagaimana pendapat orang akan nama baik keluarga hamba? Menteri Kam Leong mengerutkan alisnya. Dia cukup mengenal adik misalnya, Suma Kiat atau Suma Chiangkun yang banyak mengumpulkan selir-selir muda yang cantik dengan cara apapun, kalau perlu dengan kekerasan. Dia pun sudah mendengar akan watak Suma Hoat, putra tunggal adik misalnya itu yang terkenal sebagai seorang pemuda mata keranjang dan sudah biasa berkeliaran ke rumah-rumah pelacuran. Kini, menghadapi peristiwa ini tentu saja ia menjadi marah dan menganggap bahwa keluarga Suma tidak patut, hendak merampas calon istri orang lain. Sungguh tidak benar perbuatan itu. Jangan khawatir. Sekarang juga aku akan menulis surat kepada Suma Chiangkun agar suka menarik kembali pinangannya dan minta maaf kepada Ciok Hun. Bangsawan Tio tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas bantuan tak izin, akan tetapi. Apalagi? Menteri Kam Leong membentak karena hatinya kesal mendengar urusan yang tidak menyenangkan hatinya itu. Mengenai pinangan itu, kalau tak izin mencampuri, tentu beres dan hamba bersyukur sekali. Akan tetapi, sungguh hamba sekeluarga bingung menghadapi Suma Kongcu. Dia kenapa? Menteri Kam Leong mengerutkan alisnya. Dia setiap malam mengunjungi Ciok Kim Hua di kamarnya. Hamba sekeluarga mana berani mengganggunya? Apa? Menteri itu mengebrak meja dan bangkit berdiri. Bocah kurang ajar. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya setelah suratku kirim dan pinangan ditarik kembali. Kalau dia masih berani mengganggu, aku sendiri yang akan menghajarnya. Pergilah. Bangsawan Tio mengundurkan diri dengan ketakutan melihat menteri itu marah-marah. Menteri Kam Leong lalu menulis surat setelah menenggak araknya untuk mengusir perasaan marah di hatinya. Berulang kali ia menarik napas, teringat akan nenek moyang keluarga Suma yang tidak patut. Ketika menerima surat dari kakak misalnya, Panglima Suma Kiat mengepal-ngepal tinju dengan hati bingung. Dia ditangisi Suma Hoat, dipaksa meminang Ciok Kim Hua dan hal itu telah dilakukannya. Siapa kira, kini Menteri Kam Leong turut campur dan tentu saja dia tidak berani membantah. Segera dikirimnya utusan kepada keluarga Ciok yang tinggal mondok di gedung keluarga Bangsawan Tio, membatalkan pinangan. Berita ini diterima dengan penuh kegembiraan oleh Ciok Hun dan keluarga Tio. Akan tetapi, diterima dengan ratap tangis oleh Kim Hua di dalam kamarnya yang mengunci pintu dan tidak mau makan, hanya menangis saja dalam kamar tertutup. Ketika Suma Hoat pulang, dia disambut oleh maki-makian ayahnya yang marah-marah dan menganggap putranya itu membikin malu saja. Mula-mula Suma Hoat menjadi heran dan bingung, akan tetapi ketika mendengar bahwa ayahnya terpaksa membatalkan pinangan terhadap Kim Hua karena teguran Menteri Kam Leong, pemuda ini hampir pingsan dan lari ke kamarnya, menangis, dan meninju-ninju. Wajahnya menjadi pucat sekali dan hatinya hancur. Aku akan lari bersamanya. Ia berkata seorang diri, matanya menjadi merah dan liar. Malam ini aku mengajak dia lari minggat. Itulah jalan satu-satunya. Malam itu gelap sekali. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membuat hawa menjadi dingin, cuaca gelap dan keadaan sunyi senyap. Di ruangan dalam gedung Bangsawan Tio, Menteri Kam Leong dijamu penuh kehormatan oleh Bangsawan Tio, adiknya calon pengantin, duda yang usianya sudah 50 tahun, dan ditemani pula oleh Ciok Hun. Menteri Kam Leong diundang selain untuk dijamu dan sebagai tanda terima kasih keluarga itu, juga menteri ini memenuhi janjinya untuk mencegah Suma Hoat mengganggu Ciok Kim Hua di kamarnya. Para penjaga sudah disiapkan bersembunyi di sekeliling kamar Kim Hua, bertugas mengintai kalau Suma Kongcu datang di kamar itu seperti biasa. Datang seperti setan karena pemuda ini datang melalui genteng dan bergerak cepat seperti burung saja. Mereka hanya bertugas mengintai, karena untuk menangkap tentu saja mereka tidak berani. Untuk tugas itu, mereka mengharapkan bantuan Menteri Kam Leong yang selain tinggi ilmunya, juga tinggi kedudukannya dan masih pekhu, uak, dari pemuda bangsawan yang lihai itu. Sesosok bayangan berkelebat dan para penjaga cepat lari memberi laporan kepada mereka yang masih makan minum di ruangan dalam. Mendengar laporan ini merah wajah Kam Leong dan bergegas mereka semua lari menuju ke kamar Dara itu. Bangsawan Tio bersama adiknya di depan, disusul Ciok Hun dan paling belakang adalah Menteri Kam Leong yang bersikap tenang sungguh pun hatinya panas, malu dan marah. Bersambung ke bab 4.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.